Kadang kan suka pada bingung ya, dari mana? Aku nih ibu rumah tangga, aku mau punya duit dari mana jalannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Nah teman-teman, buat kalian yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik, itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak I di Lombok. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Kenalin, aku I dari Lombok. Halo Mbak I, salam kenal ya. Aku mau sharing pengalaman sholawat semenjak sering nonton YouTube Mbak Mel 2 tahun yang lalu. Banyak banget yang aku dapetin dari bersolawat, mulai dari semakin banyak ujian dan semakin banyak kemudahan. Ujian terberat yang aku rasakan di Oktober 2023 kemarin Mbak, sampai sekarang. Oktober 2023 kemarin aku cerai dengan mantan suami di saat usia anakku masuk 8 bulan dan aku jadi janda. Di saat itu aku benar-benar terpukul dan hampir frustasi untuk mengakhiri hidup karena aku seperti tidak punya siapa-siapa. Ketika bercerai, aku numpang di rumah saudara ayahku. Aku sebenarnya ingin tinggal di rumah ayahku, tapi aku di sisi lain memikirkan kondisi ibuku yang tidak punya tempat tinggal karena sudah berpisah dari ayahku juga. Ibuku tinggal di rumah saudaranya Mbak. Singkat cerita, hampir 1 minggu aku tinggal di rumah bibiku. Semenjak aku cerai, aku nggak punya uang sepeser pun waktu itu Mbak Mel, karena aku kerja belum cukup 1 bulan. Aku seperti orang yang dikucilkan Mbak Mel. Aku dan ibuku direndahkan, dihina oleh saudara-saudara ayahku sendiri atas masalah rumah tanggaku, padahal mereka tidak pernah tahu, tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi dalam rumah tanggaku. Mereka hanya mendengar cerita dari pihak mantan suamiku aja. Keluargaku merendahkan penghasilanku. Mereka ngatain aku kalau aku nggak bisa besarin anakku. Mereka ngatain aku kalau aku suka bergantung sama orang tua, padahal semenjak SMA aku udah kerja, sampai kuliah aku biaya sendiri dari hasil kerja sendiri. Masya Allah, hebat nih mbaknya. Lanjut ya. Batin dan pikiranku sakit melihat keluarga sendiri yang seharusnya menjadi support sistem ketika aku terpuruk seperti ini, namun malah semakin menghancurkan. Dan hancurnya rumah tanggaku, aku kasihan melihat ibu dan ayahku harus menjadi korban dari hinaan keluarga sendiri dan orang-orang lain yang menjelekanku. Waktu itu aku pengen keluar dan menjauh dari orang-orang toksik yang menghancurkan batin ibuku dan bapak dan batinku. Pada malam itu aku pasrah, nangis sejadi-jadinya, minta pertolongan Allah. Aku bersolawat sampai pagi, padahal paginya harus pergi kerja. Di tempat kerja pun aku nangis Mbak Mel sambil solawatan, minta jalan keluar sama Allah agar aku bisa membawa ibu dan anakku menjauh dari orang-orang yang menyakiti kita. Aku pengen punya tempat tinggal yang ada hanya ibu dan anakku. Alhamdulillah, malamnya sepulang aku kerja, aku cerita ke adekku yang kerja di Bali tentang masalah yang aku hadapi pada waktu itu. Tidak butuh waktu lama, ternyata adekku langsung nyuruh aku untuk ngontrak dulu agar aku hidup tenang bersama ibu dan anakku tanpa meminta aku untuk mengganti uang buat kontrak rumah. Itu menurutku berkat keajaiban sholawat dan berserah diri kepada Allah.
Sekarang hidupku sudah lumayan tenang, tidak pernah mendengarkan lagi suara ocehan orang-orang, Mbak. Tapi ujian berat lagi yang Allah kasih sekarang adalah aku harus menjadi tulang punggung kedua orang tua dan juga anakku, Mbak Mel. Dimana aku harus memikirkan pengen punya rumah, memikirkan kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak seorang diri di usia 26 tahun. 26 bulan mungkin ya. Oh, mbaknya 26 tahun umurnya sekarang gitu ya. Ayah dari anakku sama sekali tidak bertanggung jawab atas nafkah untuk anaknya. Jangankan nafkah, menanyakan kabar anaknya saja tidak pernah. Tapi semenjak sering bersolawat dimanapun berada, kebutuhan anak, kebutuhan keluarga seperti tercukupi dan tidak pernah merasa kekurangan sedikit pun. Pasti ada aja rizki yang tidak terduga datang dari segala arah. Anakku yang dulu dihina badannya lemes sama keluargaku sendiri, alhamdulillah sekarang tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, gemuk, dan super aktif, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang terlepas dari semua hinaan keluargaku sendiri dan semua orang-orang yang menyakitiku. Aku maafin, aku ikhlas, terlebih dari mantan suami yang tidak menafkahi anakku. Aku hanya serahkan ke Allah, Mbak Mel. Mungkin itu adalah ketetapan Allah untukku, dan mungkin rezeki anakku tidak dititipkan di ayahnya oleh Allah. Tahun 2024 ini aku pengen kencengin lagi salawat dan ikhtiar langit yang lainnya, Mbak Mel. Soalnya aku pengen bangun rumah untuk kedua orang tua dan anakku. Pengen naikin haji orang tua dan berbagi rezeki ke semua orang, terutama ke anak yatim piatu, ke orang-orang kurang mampu, ke masjid, ke anak yang tidak dinafkahi orang tuanya, ke janda-janda yang berjuang sendiri menjadi tulang punggung keluarganya. Amin ya Allah. Aku yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makasih banyak Mbak Mel atas semua ilmu yang Mbak Mel berikan. Semoga semua dibalas kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak I di Lombok. Mbak I ini seorang single parent yang tinggal bersama ibunya ya teman-teman ya, tinggal di rumah kontrakan bersama ibunya. Tadinya tinggalnya di rumah saudara ibunya. Ya karena ibunya ini bercerai sama bapaknya, jadi ibu tinggal ikut sama saudara. Nah mbaknya juga ikutan bercerai nih pas anaknya di usia 8 bulan tadi ya, bercerai juga dan akhirnya ikut tinggal bersama ibu. Mau tinggal sama bapak tapi kasihan ibu juga karena kan ibu bapak berpisah nih ya. Nah akhirnya tinggallah bersama bibinya ya atau apa gitu ya, keluarga dari ibunya. Tapi ya Allah ya, subhanallah banget, udah malah lagi susah, lagi sedih, bukannya disupport sebagai keluarga tapi malah dihina, diomongin ya, bahkan direndahkan, dianggap gak bakalan bisa ngebesarin anak dengan gajinya yang kecil. Tapi mbaknya tetap semangat, tetap deketin Allah dan terus membaca sholawat. Masya Allah, apa yang menjadi kebutuhannya, biaya anak, urusan untuk makan ibunya, untuk makan bapaknya, mbaknya bisa. Seolah-olah kayak ada aja, tercukupi aja tuh, Masya Allah. Pernah satu hari mbaknya udah sedih banget ya, dan udah dihina banget sama keluarganya. Akhirnya mbaknya cerita ke adiknya yang ada di Bali, aku sedih gini. Dan Masya Allah, Allah berikan rezeki melalui adiknya Mbak I. Udah mbak, kamu pindah aja, kamu cari kontrakan, ini uangnya, kamu ngontrak sama ibu. Kan harapannya mbaknya kepengen tinggal sama ibunya aja, udah enak lah tinggal sama ibu sama anaknya. Nanti mbaknya kerja, Mbak I kerja, jadi ibu yang ngejagain anaknya Mbak I yang masih bayi gitu kan ya. Dan alhamdulillah terwujud, dikontrakin rumah sama adiknya dan gak usah ganti tuh, Masya Allah. Rizki datang dari arah yang tak terduga, meskipun tidak harus dari kita teman-teman. Kadang kan suka pada bingung ya, dari mana aku nih ibu rumah tangga, aku mau punya duit dari mana jalannya. Teman-teman, Allah itu memberikan jalan kepada kita dengan cara-cara yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang sampai di luar nalar kita sendiri loh teman-teman. Kayak ATM keisi sendiri, tiba-tiba dompet ada duitnya, tiba-tiba di kantong ada duit 50.000, ada duit 300.000, tiba-tiba di bawah kasur sendiri kok nemu duit 300.000, perasaan gak pernah naruh. Pokoknya ada aja hal-hal yang unik, hal-hal yang di luar nalar kita teman-teman. Ada yang kok dompetnya perasaan diambil terus kok gak berkurang-kurang uangnya, itu banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Dan di sini pertolongan Allah kepada Mbak I itu melalui adiknya. Allah berikan rizki kepada adiknya untuk bisa membantu kakaknya. Dan Masya Allah, alhamdulillah terbantu tuh. Walaupun tidak mudah, tapi hidup terus berjalan ya. Rizki harusnya mantan suami dari Mbak I itu memberikan nafkah, dan itu harus ya, wajib tuh. Walaupun sudah bercerai, nafkah untuk anak harus.
tapi sama sekali mantan suaminya nggak memberikan nafkah itu kepada anaknya. Dengan hatinya yang luas ya Mbak I, Masya Allah, nggak marah, nggak dendam. Oh berarti memang rizkinya bukan dari bapaknya, nggak apa-apa. Dan Masya Allah, dengan hatinya yang legowo dan terus bersolawat, deketin diri terus ke Allah, Masya Allah banget. Ada aja rizki buat keluarganya. Pokoknya setiap hari berlalu, tahu-tahu udah sebulan berlalu, dia semuanya baik-baik aja. Kita doain sama-sama ya teman-teman, semoga apa yang menjadi cita-cita dari Mbak I terkabul. Mbak I katanya kepengen bisa umrohin orang, bisa hajiin orang tua, umrohin orang tua, bisa punya rumah untuk ibu dan bapaknya. Amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Barangkali juga nanti malah nih ya, bukan cuman beliin rumah untuk ibu bapak, haji ibu bapak, bisa jadi ibu bapak nanti bersatu kembali. Amin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah ya, kalau memang bapaknya saat ini belum menikah lagi. Kalau ibu kan udah pasti belum menikah lagi ya teman-teman ya. Kita doain aja yang terbaik buat keluarganya Mbak I. Mbak I semangat ya. Mbak I nggak cerita di sini baca salawat apa, tapi apapun salawatnya, kalau kita yang udah tahu salawat mah ya salawat apapun sama. Mau salawat Jibril, Munjiat, Nariyah, Adrik nih, apalagi salawat Umi, salawat Tibil Kulub, banyak banget, semua salawat sama teman-teman ya. Dengan kita bersalawat, insya Allah hajat-hajat kita cepat diijabah sama Allah. Tapi kalau mau lebih cepat, mau lebih dahsyat ya, harus mau usahanya yang lebih keras lagi. Salah satunya adalah baca salawat Munjiat. Itu salawatnya panjang, jadi lumayan berat teman-teman, tapi hasilnya juga dahsyat. Berapa banyak dibaca terserah sebenarnya. Kamu mau baca 100 kali, 50 kali, tapi kamu istiqomah. Dan kalau kamu bisa baca sampai 1000 kali, 1 kali duduk ya, itu dipaksain baca, wah dahsyat banget. Karena aku udah ngalamin sendiri, baca 1 kali duduk 1000 sholawat Munjiat. Ini udah hari ketiga aku baca, tapi di hari pertama, besoknya keajaiban datang. Apa yang menjadi harapan aku, apa yang menjadi doaku dijabah sama Allah. Meskipun pada saat aku sholawatan kemarin sekali duduk 1000 kali, itu aku sama sekali nggak berharap itu gitu loh. Aku bingung, saking banyaknya permintaanku, saking banyaknya keinginanku, aku sampai nggak bisa ngomong sama Allah kayak, ya Allah aku baca 1000 munjiat mau ini, nggak bisa. Aku cuma bisa terucap dari mulut, ya Allah permintaanku terlalu banyak. Aku minta yang terbaik aja menurut Engkau buat aku. Udah gitu doang, nggak banyak ngomong lagi deh. Pokoknya udah baca munjiat itu juga udah encok ya. Hari pertama aku baca sampai 3000 kali itu ya 1000 kali 3 jam, cepet tuh. Tapi hari kedua karena ada sesuatu, jadi aku sambil ngerjain sesuatu, jadi tapi tetap sekali duduk ya, cuman ada telepon masuk, ada WA masuk gitu ya, dan akhirnya agak lambat bacanya, jadi sejam 4 jam, 1000-nya 4 jam. Dan hari ini juga lumayan 4 jam karena tiba-tiba lagi baca sebentar ngegeletak gitu, tahu-tahu ketiduran 15 menit. Akhirnya ke apa namanya, agak lama lagi, tapi ya nggak apa-apa. Tetap intinya sekali duduk. Jadi kalau teman-teman mau coba baca sekali duduk, bukan berarti kita duduk boleh, sebenarnya itu lebih bagus ya, cuman kan sulit juga buat kita. Jadi kalau kalian kebelet ya silahkan ke kamar mandi dulu, nanti lanjut lagi baca, duduk lagi, seperti itu loh teman-teman. Atau kalau aku siasatnya kalau lagi ngantuk ya aku lihat HP lagi sebentar, baru aku udah baca lagi gitu, seperti itu ya. Yang namanya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi teman-teman semangat buat kalian yang lagi pada sedih, yang merasa terzolimi seperti yang dia alamin sama Mbak I ya, dihina, direndahkan, tenang aja. Kita kalau dihina, direndahin orang, kita dizolimin orang, disakiti sama orang, kita nggak usah sedih. Ya sedih boleh sih, nangis boleh, namanya juga kita manusia. Tapi kita nggak usah dendam. Memang orang yang terzolimi doanya makbul, karena tidak ada hijab lagi antara kita dengan Allah, doanya tuh langsung dikabulkan sama Allah. Tapi kalau aku pribadi, daripada kesempatan itu aku pakai buat mendoakan keburukan orang lain yang menjahati aku, lebih baik aku berdoa untuk aku dan keluargaku. Dan itu kebukti banget teman-teman ya, yang namanya kita berbuat baik, pasti kita nanam kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Kita nanam keburukan, hasilnya juga buruk. Dan kalau misalnya kita dijahatin orang, kita nggak usah bales atau apapun ya, karena yang namanya karma itu nyata. Ya bukan karma sih, intinya tadi, kalau kita nggak mau kasar banget mbak bilang karma, bukan karma dia namanya. Kita bikin aja namanya yang lebih halus. Siapapun yang menanam keburukan dan dia akan menuai keburukan. Kita tinggal tunggu aja. Dan itu bukan kita yang melakukannya, bukan kita yang berdoa biar
Allah lah yang melakukan segalanya atas kehendak Allah. Dan pasti teruslah berbuat baik, karena apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita, itu pasti kita menuai hasilnya. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak I di Lombok sehat terus, bisa terwujud cita-citanya ya Mbak, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.